Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester genap ini. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Untuk menjaga kesehatan silahkan selalu patuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini kita akan belajar materi baru. Untuk minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan pretest tentang rumus Pythagoras. Kenapa kita belajar atau mengingat kembali rumus Pythagoras? Karena nanti rumus-rumus Pythagoras itu akan kita gunakan dalam materi yang sekarang. Kita akan mempelajari yang pada pertemuan hari ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Sebelum kita mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bentuk seperti ini. Ada yang bentuk-bentuk ini kalau kita gambarkan bisa menjadi atau seperti segitiga siku. Ini ada orang mendorong peti ke truk dengan bantuan papan. Kalau kita bentuk ini dari ujung papan ke bawah, kita tarik ke tempat peti, awal peti tadi akan berbentuk segitiga siku. Ada anak melihat ujung tiang bendera, juga akan berbentuk segitiga siku. Ada tangga disandarkan pada dinding, juga akan bisa kita buat segitiga siku. Ada papan tulis yang bentuknya seperti ini, itu juga bisa kita buat seperti segitiga siku. Nah, kalian tidak asing ya apa itu segitiga siku. Yaitu salah satu segitiga yang salah satu sudutnya mempunyai atau besarnya 90 derajat. Nah, seperti ini kemarin yang kalian kerjakan dalam pretest. Setiap segitiga siku itu akan selalu berlaku rumus Pythagoras. Masih ingat ya, seperti apa tuh rumus Pythagoras itu? Rumus Pythagoras itu adalah menunjukkan panjang kuadrat sisi miringnya itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, di sini sisi miringnya itu adalah C atau AB. Berarti di sini AB kuadrat itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya di sini ada A sama B. Ada A itu BC, B itu AC. Seperti itu. Kalau persamaan yang kedua dan yang ketiga ini hanya dari persamaan satu dibalik-balik. Kalau mencari AC kuadrat ya berarti AB kuadrat kurangi BC kuadrat. Kalau mencari BC kuadrat berarti ya AB kuadrat kurangi AC kuadrat. Nah, inilah rumus Pythagoras. Kemarin siapa yang benar? Ya, diingat kembali. Di sini nanti kalian jangan menghafalkan ABC-nya ya, karena segitiga bisa juga diganti PQR, bisa diganti KLM dan seterusnya. Prinsipnya rumus Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Tuh, jadi nanti hurufnya mau diganti apapun, kalau kalian paham pasti akan mudah. Nah, ini satu contoh mencari panjang salah satu segitiga dengan rumus Pythagoras. Panjang AB belum diketahui, panjang AC 12, panjang BC 5. Kalau kita gunakan rumus Pythagoras tadi, hasilnya seperti ini. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat akan didapat 169.
169 itu AB kuadrat, berarti kalau AB berapa? Ya 169 di akar, hasilnya 13. Itu tentang rumus Pythagoras. Sekarang kita masuk ke materi. Kita tetap pada segitiga siku-siku. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, ada sisi-sisinya tadi sisi A, sisi B, sisi C. Nah, di sini ditambah lagi ada nama sudut. Sudut ABC, sudut ABC berarti pada B. Kalau penamaan sudut itu kalau seperti ini kan yang kita lihat yang tengahnya ya. Di sini berarti sudut ABC diberi nama beta. Nah, nanti dilihat dari beta ini, AC itu punya nama sendiri, BC juga punya nama sendiri. Jadi seperti ini. Sisi AC itu di sini ya. Sisi AC itu yang kiri itu. Kalau dilihat dari sudut B, sudut beta itu adalah sisi di depannya. Sisi BC itu atau sisi A, kalau dilihat dari sudut beta itu nanti sisi di sampingnya. Sedangkan AB atau C ini sisi di depan siku-siku itu adalah sisi miring atau sering dinamakan hipotenusa. Nah, yang perlu dipahami, sisi miring itu bukan berarti sisi yang miring ya. Karena nanti gambarnya segitiga ABC itu bisa kita putar-putar. Jadi sisi miring itu kalau dalam segitiga siku-siku itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku, atau boleh juga dinamakan sisi miring itu sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Silahkan lebih dipahami lagi. Selanjutnya kita ini inti dari apa yang mau kita pelajari nanti di sini. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku tadi. Pertama ada sinus sudut, yang kedua kosinus sudut, yang ketiga tangen sudut. Sinus itu sisi depan dibanding sisi miring. Ditulis sinus beta itu sisi di depan beta dibagi sisi miring. Kalau kita lihat tadi sisi di depannya tadi adalah AC, sisi miringnya AB, AC per AB. Kemudian kosinus beta itu perbandingan sisi di samping dengan sisi miring. Sisi di sampingnya tadi adalah A atau BC, sisi miringnya AB, BC bagi AB. Kemudian tangen itu perbandingan sisi di depan dan sisi di samping. Sisi di depannya tadi adalah AC, di sampingnya adalah BC. Ini jadi 3 perbandingan ini nanti adalah inti utama dari perbandingan trigonometri. Ya, silahkan dipahami. Sekarang contoh. Dari segitiga berikut, tentukan nilai sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa. Ini ada segitiga siku-siku di sini. Nah, perhatikan ya, ini segitiganya sudah diputar-putar. Perhatikan mana sisi miringnya. Sisi miringnya tadi apa? Yaitu sisi di depan sudut siku-siku. Nah, ini ada sudut alfa. Ada sisi ini 15 dan ada sisi yang satunya X. Wah, berarti nanti sebelum mencari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kita harus mencari X-nya dulu. Dengan rumus apa? Dengan rumus Pythagoras. Karena X-nya itu salah satu sisi dari
segitiga siku-siku, berarti nanti pakai rumusnya yang dikurangi. Seperti ini, kita cari X-nya dulu. X-nya itu berarti 17 kuadrat, karena tadi 17 itu sisi miringnya, dikurangi 15 kuadrat. Oh maaf, ini harusnya dikurangi. Ralat ya, ini harusnya dikurangi. Nanti Ibu ralat. Kemudian di sini hasilnya 289 kurangi 225, hasilnya 64. Maka X-nya akar 64 yaitu 8. Sudah ketemu X, kita tentukan sisi di depan, di samping, dan sisi miring. Kita lihat lagi segitiganya. Yang kita lihat sudutnya sekarang alfa. Di depan alfa, yang di depannya alfa itu siapa? OX. Di samping alfa berarti 15. Sisi miringnya yang terpanjang yaitu 17. Maka sinus alfa tadi sisi di depan dibagi sisi miring, 8/17. Tulisnya seperti ini saja, tidak perlu dicari 0, kosinus alfa sisi di samping dibagi sisi miring, sisi di samping 15/17. Tangen alfa sisi di depan alfa dibagi sisi samping, 8/15. Nah, seperti ini contohnya, nanti bisa diperluas lebih jauh. Silahkan pelajari kembali, kemudian nanti untuk memahami lebih jauh silahkan kerjakan soal di Google Form dengan alamat berikut. Terima kasih, sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.